Oke, hari ini saya akan memberikan pelatihan atau pengetahuan baru tentang metode cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan keseharian maupun persoalan pembelajaran yang ada di Serikat Pekerja Ekonomi, terutama pada program Teknologi Jaringan dan Telekomunikasi. Yang saya tawarkan atau yang saya ingin kasih informasi atau yang akan saya latihkan adalah bernama computational thinking. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu computational thinking itu apa? Kalau ada yang tahu silakan dijawab dulu sebelum saya jelaskan. Atau ini sering disebut singkatannya CT. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Computational thinking itu apa? Salah nggak apa-apa? Salah nggak apa-apa? Dijawab saja. Kalau salah nggak apa-apa. City atau computational thinking itu apa? Natasha? Tidak tahu? Kamu? Apa? City itu apa? Tidak tahu? Tidak tahu. Kamu? Tidak tahu. Kamu? Ada yang lebih tahu? Kan sudah saya di materi. Apa? 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 Yang keras ya apa? Memecahkan computational thinking itu adalah metode atau cara berpikir secara metode atau cara berpikir secara konvensional. Konvensional artinya adalah cara berpikir seperti sistemnya komputer. Di mana sistemnya yang harus diselesaikan secara computational thinking adalah seperti ini. Nah, computational thinking adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan persoalan. Persoalan apa, Pak? Keseharian besar. Contoh, kamu punya masalah keuangan, maka cara menyelesaikan orang nggak punya uang itu harus bagaimana? Jadi pertama, logika yang kita bangun adalah bekerja. Tapi sebelum bekerja, ada yang namanya mencari pekerjaan dan seterusnya. Jadi cara berpikir secara sistem. Seperti mungkin ada beberapa anak kelas bikin penampilan, bikin masalah karena dia terlalu banyak masalah di rumah. Akhirnya melampiaskan di kelas seolah-olah di kelas itu preman. Nah, kalau kamu berteman dengan anak seperti itu, yuk ajari yang sudah. Kalau nggak mau diajar, ya biarin lagi. Karena mereka itu stres di rumah melampiaskan di kelas. Nah, kalau orang berpikir stres itu jangan ditunjukkan orang, tapi dipakai belajar caranya stres ini ada solusi. Itu pakailah metode berpikir seperti sistem komputer. Kalau nggak bisa Pak, ya nanti itu guru diajari dan membuat sistem. Ini adalah pentingnya kita belajar berpikir melalui sistem komputer. Yang selanjutnya adalah sini. Sistemnya kayak gimana Pak? Sistem pertama kita harus membuat yang namanya dekomposisi. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Abstraksi. Yang ketiga? Algoritma.
algoritma. Yang keempat, Pengenalan pola persoalan. pengenalan pola persoalan. Jadi kalau ada problem pembelajaran atau problem kehidupan, problem itu tulis lalu pecah menjadi 4 huruf. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada algoritma, ada pengenalan persoalan. Dekomposisi dijelaskan di sini adalah formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, serta bisa diatur dengan kok masih tak betul, kita munculkan solusi juga. Ya toh, jual aset, jual HP, jual sepeda. Nanti solusi keempat. So, permasalahan selesai, solusi keempat kita nabung besok beli lagi. Bapak jual habis sepeda Supra, besok beli, nabung beli, and lain. Maka ini disebut solusi. Makanya setiap punya masalah harus ditularkan kepada orang yang tepat, termasuk pembelajaran. Dan tentukan umpama si A anaknya pintar dan baik, mau ngajari temannya. Si B pintar tapi rutin, si C anaknya selalu nggak bisa. Ya makanya si C harus berteman dengan yang mana? Si A atau si B? Dan diam, biar jelas. Paham ya? Ketika kamu pengen curhat kepada bapak guru, pengen curhat kepada teman, jangan pakai omongan, pakailah tulisan sama gambar seperti ini, sehingga nanti solusinya tempat sasa, dan itu disebut anak cerdas. Wah, setiap punya permasalahan kehidupan, masalah di kelas, masalah pembelajaran, masalah sekolah yang malas, kamu harus berpikir, bolehlah teman yang rajin sekolah. Kalau kamu malas sekolah, ketemu konco malas sekolah, maka kamu tidak berpikir. Seperti ini kasusnya. Saya ulang, si A adalah anak teman kamu satu kelas, yang anak yang pintar tapi mau berbagi. Sedangkan si B, anaknya pintar tidak mau. Sedangkan si C adalah siswa yang bermaaf, dia ketinggalan tidak pintar. Maka dia berpengen pintar, dia harus berteman dengan si A. Kenapa kalau si A? Karena si A mau berbagi. Di dalam computer thinking ada namanya hubungan imbal balik. Nek sampean tahu diulangi si A, sedangkan sampean unggul uang, si C kan mikir cuma apa mikir, sing A iki anaknya nggak gini. Berarti kamu turun uang atau makanan buat si A ngasih pengetahuan, itu namanya hubungan yang seimbang. Jangan ada fanatisme. Oh si C senengannya jual tulung si A, barang si A kesusahan, si C meninggalkan si A. Lihat kocok yang ini pak, dia ditinggal. Kamu salah teman. Makanya anak-anak sekarang diminta pemerintah untuk menggunakan metode ini menyelesaikan kehidupan sama menyelesaikan pembelajaran. Paham di sini? Paham. Nanti soal yang dibebas, karena itu kita akan berbeda cara menerapkan metode berpikir computational thinking ini dengan SMA, MA maupun SMK jurusan yang tidak IT. Di sini ada perbedaan. ICT atau teknik TK itu adalah teknik informasi dan komunikasi dengan informatika. Di sini ada perbedaannya teknologi
TIK itu adalah mengarah ke penggunaan. TIK itu hanya gawe tok, user, pemakai. Kalau informatika adalah memproduk software, memproduk hardware. Jadi yang membuat HP, yang membuat aplikasi di dalam HP, yang membuat laptop, yang membuat aplikasi di dalam laptop itu anak informatika. Tapi kalau TIK hanya pengguna, user. Tuh. Dan selanjutnya marilah kita masuk pada Bebras Challenge. Tantangan mengukur kecerdasan kita dengan metode computational thinking untuk menyelesaikan permainan di blok game. Dan silakan sekarang dibuka HP-nya. Silakan. Dan diketikkan alamat blog.games atau salah satunya di bawah boleh. Dan yang terakhir latihan bebras dijawab nilainya berapa. Silakan dipersiapkan. Ini adalah negara-negara yang melatih rakyatnya untuk cerdas berpikir di kegiatan bebras. Ini di sini ada negara yang sudah tergabung. Jadi anak sekolah itu cara dilatih kecerdasannya dengan mengikuti City Computational Thinking di Bebras. Di sini sudah ada Jerman, perhatikan. Jadi ini adalah negara-negara yang tergabung di Bebras dalam rangka untuk melatih siswa sekolah untuk mampu berpikir secara computational thinking. Dan salah satu adalah Indonesia. Nah setelah ini anak-anak, kita akan membuat akun bebras. Silakan dilanjut untuk latihannya. Oke, kali ini adalah sesi bagaimana siswa mempresentasikan soal tentang City. Kali ini adalah presentasi dari kelompok 4 yang waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Media Dutradin. Nama saya Nabila Fahri. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang City. Ana diberi tugas untuk memasukkan 5 bola besar, 2 bola sedang, dan 5 bola kecil ke dalam kotak. Kotak yang tersedia adalah 3 kotak besar, 5 kotak sedang, dan 3 kotak kecil. Sebuah bola hanya dapat dimasukkan ke dalam kotak dengan ukuran yang sama atau lebih besar. Sebuah kotak hanya dapat diisi 1 bola. Kotak yang besar juga hanya dapat diisi 1 bola. Berapa banyak bola yang dapat dimasukkan ke dalam kotak? Jawabannya adalah 10. Penjelasannya adalah tiga bola besar dimasukkan ke dalam 2 kotak besar, 2 bola sedang dimasukkan ke dalam 2 kotak sedang, 2 bola kecil dimasukkan ke dalam 3 kotak kecil, sisa 2 bola kecil dimasukkan ke dalam 2 kotak sedang yang tersisa. Terima kasih dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4
Nama saya Siti Kofiramda. Nama saya Bunga Citra Mentari. Saya di sini mau mempresentasikan Siti. Kode roti dua bersaudara tinggal di sebuah padepokan di mana mereka berlatih untuk diam, tetapi masih bisa berkomunikasi. Mereka menemukan cara untuk berbicara satu sama lain dengan menggunakan 6 potong roti yang mereka terima saat makan siang. Setiap anak menyusun rotinya di atas meja dari 1 sampai 4 tumpukan. Mereka selalu ingin menggunakan rotinya di atas meja. Menggunakan semua 6 roti susunan tumpukan mewakili kata yang ingin dikomunikasikannya. Misalnya kata halo mungkin dikomunikasikan dengan menyusun roti seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Gambar di atas kita tuliskan sebagai bilangan 1, 2, 3 sebagai 3 tumpukan. Selain itu kemungkinannya bisa termasuk 1, 1, 1, 1, 1, yaitu 6 tumpukan. Masing-masing 3 potong roti atau 6, yaitu 1 tumpukan yang berisi 6 potong roti. Tentu saja 1, 2, 3 tidak sama dengan 3, 1, 2, 3, 2, 4 tidak sama 4, 2. Tantangan beberapa banyak kata yang dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan sistem tersebut. Isikan sebuah bilangan bulat. Jawaban yang tepat 32 dan penjelasannya. Penjelasan. Tiap saudara memiliki 6 potong roti. Berikut adalah metode penyusunannya. Letakkan potongan roti pertama di atas meja. Lemparkan koin. Jika muncul gambar, letakkan potongan selanjutnya di atas tumpukan. Jika muncul gambar, letakkan potongan selanjutnya di atas tumpukan. Jika muncul angka, mulailah tumpukan baru. Lanjutkan lempar koin sampai semua potongan tersusun. Semua kemungkinan penyusunan roti dapat dihasilkan dari metode tersebut adalah hasil lemparan koin angka, gambar karena dibutuhkan 5 kali lemparan koin untuk penyusunan sejumlah 6 potong roti dan tiap lemparan koin memiliki 2 kemungkinan hasil. Maka terdapat 25-32 kemungkinan penyusunan roti. Oleh karena itu, para saudara dapat menyampaikan 32 kata berbeda. Kata penting dan istilah. Tumpukan adalah potongan roti yang ditumpukan secara vertikal. Susunan urutan tumpukan roti dari kiri ke kanan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 kami akan mempresentasikan soal yang kami kerjakan tadi. Karena virus corona banyak tutur sebuah baru, namun setiap desa bebas berberas bukan tidak satu toko sembako yang tersediaan internet usaha pencegahan penularan virus penduduk dari suatu desa dalam jadinya Jawa
desa persegi merah adalah toko sembako. Garis yang menghubungkan toko dengan desa menyatakan bahwa beberapa banyak toko sembako sekarang yang pada tersebut yang harus dibuka. Jawaban dengan menuliskan sebuah bilangan bulat maksudnya ketika angkanya jauh. Jawaban yang tepat. Penjelasannya, 5 toko sembako harus tetap buka. Yang paling kiri dan paling kanan harus tetap terbuka untuk melayani desa kiri dan paling kanan. Untuk melayani 2 desa di bagian bawah, cukup toko sembako di bagian bawah yang tetap buka. Pada tahap ini, 3 toko sembako telah dipilih dan semua desa telah terlayani, kecuali desa di atas. Karena toko sembako di tengah keempat desa pada bagian atas tidak terhubung ke desa-desa di bagian atas dan bawah toko, setidaknya kita harus memilih 2 toko sembako lagi. Memilih 2 yang berlawan dari berdasarkan akan melayani 4 desa yang bisa. Tidak peduli yang mana yang dipilih, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan lereng dan kota. Kira mempunyai sebuah nampan dengan 9 kotak dan 9 lereng. Kira antara 0 dan 9 lereng mengaruhnya ke dalam kotak-kotak dengan aturan sebagai berikut. Setiap lereng ditaruh pada kotak yang berada berbeda. Satu kotak satu kelereng. Banyaknya kelereng di setiap baris adalah 6. Banyaknya kelereng di setiap kolam adalah 6. Tantangan ada beberapa banyak cara untuk menaruh kelereng dalam nampan kotak-kotak adalah menaruh kelereng dengan susunan. Hitung beberapa dari susunan. Penjelasan pertama, perhatikan bagian dari nampan yang ada dalam lingkaran memuat 2 kali 2 kotak. Ada 4 kotak di bagian ini dan setiap kotak dapat memuat kelereng di dalamnya. Dapat pun pula tidak memuat kelereng, oleh karena itu ada 2/4 sama dengan 16 cara untuk kira mendapatkan kelereng di bagian ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengenalan Siti atau metode berpikir kompetensi thinking ini, kita masuk pada sesi refleksi diri. Jadi setelah tadi pagi sampai jam siang ini saya sudah jelaskan, kita sudah mencoba tantangan bebas di login, di latihan bebas.usd.id, dan saya juga telah menjelaskan bagaimana implementasi dari metode Siti ini untuk jenjang SMK di SMK Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Ada perbedaan bagaimana penerapan Siti ini di SMA MA dengan yang ada di SMK Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Tadi sudah saya jelaskan panjang dan anak-anak juga sudah mencoba tantangan dari bebas. Terus anak-anak juga nanti membuat akun bebas. Bebas itu untuk latihan metode Siti-nya.
Terus sekarang kita menginjak pada sesi refleksi. Dan refleksi ini akan setiap kelompok yang sudah saya bentuk tadi akan saya panggil secara acak untuk memberikan pesan dan kesan dari materi pengenalan Siti ini dari awal sampai akhir, ya. Itu kesannya seperti apa, pesannya seperti apa. Oke, pada sesi refleksi diri pembelajaran Siti, saya diberikan pesan dan kesan setelah anak-anak memperoleh pengetahuan tentang computational thinking. Saya mulai dari kamu kelompok berapa? Namanya? Safira. Apa pesan dan kesan kamu setelah belajar Siti? Pesannya saya lebih bisa berpikir secara kritis. Pesannya metode ini membuat saya lebih aktif, kreatif, dan lebih berani untuk tampil lebih menjadi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawabannya. Saya coba lagi refleksi dari kelompok yang terakhir, kelompok 6. Apa pesan dan kesannya setelah belajar metode Siti? Pesan dan kesan yang saya dapatkan dari belajar metode Siti adalah pesan yaitu agar lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran metode Siti dan kesannya agar lebih semangat. Oke, terima kasih. Jawabannya itu dari kelompok 6 setelah belajar Siti. Nah, itu dari kelompok 4. Apa pesan dan kesan dari kelompok 4 yang diwakili oleh Safira? Apa pesan dan kesan? Pesan saya adalah keterampilan berpikir secara kritis, sedangkan untuk kesan saya adalah meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan pemahaman. Pemahaman tentang tentang berpikir kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ini di refleksi kelompok 1 dan 2 yang diwakili oleh perwakilannya. Apa pesan dan kesan kamu setelah belajar pengenalan Siti yang telah saya sampaikan? Sampaikan. Saya sangat senang karena telah belajar kontribusi negara-negara. Kesannya apa kesannya? Kesannya lebih banyak berusaha untuk belajar. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jawabannya di aplaus dulu. Sekarang kelompok 1. Apa kesan dan kesan kamu setelah belajar Siti? Membantu saya berpikir logis. Berpikir logis, membantu berpikir logis dan kritis. Oke, itu aja jawabannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Luar biasa jawabannya dari kelompok 1 dan kelompok 2.